Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriya Pratama dari kampus STI Putra Bangsa kelas weekend dengan NIM 185503569. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang proposal kampanye humas, yaitu pada perusahaan susu fiktif. Latar belakang, susu merupakan minuman kaya nutrisi yang sangat penting dan sangat membantu pertumbuhan anak. Tidak hanya membantu pertumbuhan, susu ini juga membantu menjaga kesehatan anak hingga dewasa. Namun, minum susu di Indonesia ini masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang tua di Indonesia masih menganggap bahwa susu hanya diperlukan saat masih bayi atau balita, dan mereka kebanyakan meninggalkan minum susu saat menginjak usai anak-anak atau dewasa. Dilihat dari survei yang dilakukan oleh Synud South Asian Nutrition Surveys menunjukkan bahwa 71% anak-anak usia 12 tahun ke atas di Indonesia sudah meninggalkan susu. Mereka masih dalam masa pertumbuhan dan susu ini akan sangat membantu proses tersebut. Selain disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua dan masih rendahnya tingkat konsumsi, susu pada anak-anak adalah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan mereka kurang sempurna. Hal ini juga disebabkan karena anak-anak menganggap minum susu adalah suatu hal yang membosankan. Untuk itu perlu dibangun sebuah kesadaran atau awareness pada manfaat dan pentingnya minum susu pada orang tua. Kalau dari analisis SWOT dilihat dari strength atau kekuatan, Indonesia yang bernaungan di bawah bendera Royal Frisian Campina merupakan perusahaan multinasional dengan laba usaha dan pendapatan bersih terbesar di Indonesia dan dunia pada tahun 2010, yaitu sekitar 8.972.000 US dollar. Analisis weakness atau kelemahan, cakupan wilayah dan target audiens UNMIL terbatas pada anak-anak berusia 6-12 tahun di kota, kabupaten, dan kecamatan tertentu di Indonesia. Kalau dari analisis opportunities atau peluang, ekstensi Departemen Kesehatan Republik Indonesia akan sangat membantu realisasi rangkaian kegiatan UNMIL di daerah-daerah kabupaten dan kecamatan di Indonesia. Dari analisis threats atau ancaman, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah masih sangat minim. Tujuan dari kampanye public relation yaitu yang pertama membentuk awareness tentang gerakan minum susu, yang kedua memberikan pengetahuan tentang kandungan nutrisi pada susu, yang ketiga memberi hiburan untuk anak dan sebagai sarana untuk ajang menampilkan bakat, yang keempat bisa manipulasi kemampuan bakat dalam bentuk gambar, yang kelima kampanye persiapan nutrisi bagi anak siap sekolah, yang keenam mendorong anak-anak untuk hidup sehat dan mendapat gizi yang seimbang. Sedangkan dari target sasaran kampanye yaitu pada anak laki-laki dan perempuan, yaitu pada siswa atau siswi usia antara 10-14 tahun. Selain itu, pada sasaran kampanye ini targetkan juga kepada orang tua dari siswa atau siswi sekolah-sekolah sasaran. Untuk masalah pendanaan, yaitu dari berbagai item, ada stempel, cetak proposal kegiatan, kaos, fotokopi, surat, dan lain-lain. Jika dijumlah di total,
Kalau dari masalah pendanaan, dilihat dari kesekretarian dan administrasi, terdiri dari stempel, cetak proposal kegiatan, kaos, fotokopi surat, itu sekitar 625. Dari perizinan, antara lain perizinan ke sekolah, SD, ditambah hadiah dan souvenir. Jadi total semua pendanaan kisaran 74 juta. Ditambah transportasi dan logistik, yaitu susu, food, transportasi logistik sekitar 47.500. Dengan total keseluruhan sekitar 122.125.000. Untuk rundown atau susunan acara yaitu bisa dilihat sesuai gambar pada slide di samping, terdiri dari persiapan sampai acara dan sampai penutupan. Dari susunan proposal kampanye public relation yang barusan saya bacakan, itu dapat disimpulkan bahwa gizi buruk sendiri sudah menjadi masalah yang selalu dihadapi di Indonesia. Bukan hanya menjadi masalah yang sederhana, tetapi Indonesia sendiri menduduki tingkat kelima dari seluruh dunia yang mengalami masa gizi buruk. Untuk itu kegiatan meraih hari esok yang lebih cerah dengan segelas susu setiap harinya yang dilakukan oleh PT Misumil, kami mengharapkan perubahan pada kualitas SDM, kesehatan, serta gizi anak Indonesia. Tidak lain, dalam kegiatan ini sendiri kami melatih anak-anak sambil belajar cara memahami pentingnya asupan gizi seimbang untuk menunjang pertumbuhan fisik dan mental mereka. Meraih hari esok yang lebih cerah dengan segelas susu setiap harinya juga memberikan berbagai pengetahuan mengenai manfaat susu dan pentingnya mengonsumsi serta makanan sehat setiap harinya melalui metode self learning dalam setiap kegiatannya. Selain itu, kami juga mengharap melalui program UN Misumil dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia supaya mereka dapat meraih hari esok yang lebih cerah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.